gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama adalah gangguan pada sistem urinaria atau pada saluran kencing gitu ya, pada bagian pembentukan air kencing gitu ya, mau itu di ginjalnya atau di bagian yang lainnya. Yang pertama adalah glukosuria. Glukosuria adalah ekskresi glukosa ke dalam urea. Ke dalam urin. Nah, ekskresi glukosa ke dalam urin artinya urinnya mengandung glukosa gitu ya, sehingga menyebabkan dehidrasi karena banyak air yang akan terekskresikan ke dalam urin. Nah, glukosuria ini hampir mirip dengan diabetes gitu ya, tapi dia bukan diabetes. Jadi dia mah ada bukan karena hormonnya, tapi karena ada glukosa yang diekskresikan ke dalam urin. Albuminuria. Albuminuria itu penyakit yang terjadi akibat ginjal tidak dapat melakukan proses penyaringan, khususnya penyaringan protein. Protein albumin yang tidak dapat disaring akan keluar bersama urin. Albuminuria disebabkan oleh kerusakan pada glomerulus. Jadi ini adanya albumin yang keluar ya, karena si glomerulus gagal dalam melakukan penyaringan, dan biasanya ini disebut dengan gagal ginjal ya. Kemudian yang berikutnya adalah batu ginjal. Batu ginjal adalah penyakit karena adanya endapan pada rongga ginjal atau kandung kemih. Endapannya dapat berupa senyawa kalsium dan penumpukan asam urat. Kelainan metabolisme, sering menahan buang air kecil, dan kurang minum menjadi penyebab terbentuknya batu ginjal. Jika batu ginjal masih kecil, dapat diatasi dengan obat-obatan tertentu dan teknologi sinar laser untuk menghancurkan batu ginjal. Namun, jika batunya sudah membesar, itu harus diangkat melalui proses operasi, dan itu tidak menjamin sampai dengan sembuh total, karena biasanya batu ginjal itu berarti sudah ada kerusakan pada ginjalnya. Jadi ginjal tidak berfungsi normal, akhirnya ya akan terbentuk kembali batu ginjal yang lain. Jadi walaupun sudah operasi belum tentu batu ginjalnya hilang 100%. Ya, jadi untuk menghindari batu ginjal tadi cukup mudah ya. Minum air putih yang banyak, jangan menahan buang air kecil ya. Karena tadi salah satu penyebabnya itu. Kemudian yang berikutnya ada diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, ini dibedakan menjadi dua, ada diabetes mellitus tipe 1, ada diabetes mellitus tipe 2. Nah, secara singkat, diabetes mellitus itu banyaknya glukosa di dalam urin karena kurangnya hormon insulin untuk mengubah glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di hati. Jadi mirip dengan glukosuria, tapi kalau diabetes mellitus disebabkan karena kurangnya hormon insulin. Kalau ini karena ada glukosa yang terekskresikan, ya, bukan karena kurang insulinnya. Kemudian yang berikutnya adalah diabetes insipidus, di mana produksi urin berlebihan dan encer karena kekurangan hormon ADH. Pengeluaran urin sekitar 20 liter per hari, jadi 30 kali lipat dari jumlah urin normal. Biasanya penderita disarankan banyak minum supaya tidak terjadi dehidrasi gitu ya. Tadi penyakit diabetes insipidus disebabkan karena kekurangan hormon antidiuretik hormon atau ADH. Berikutnya adalah poliuria, kelebihan produksi air seni akibat rasa haus yang terus-menerus atau mengkonsumsi cairan yang bersifat diuretik gitu ya. Nah, di sini misalnya kita mengkonsumsi kafein, alkohol, atau bahan obat-obatan yang bisa bersifat diuretik. Nah, itu akan cepat membentuk urin. Jadi alkohol itu bisa menghasilkan banyak urin. Ya. Kemudian yang berikutnya gagal ginjal atau anuria. Kegagalan ginjal dalam memproduksi urin. Ini disebabkan oleh rusaknya glomerulus sehingga penyaringan tidak dapat dilakukan. Kemudian uremia. Uremia itu keadaan toksit saat darah mengandung banyak urea. Jadi darahnya banyak mengandung urea karena ginjal gagal membuang urea keluar dari tubuh. Kemudian yang berikutnya nefritis. Nefritis itu radang pada nefron karena infeksi Streptococcus sp.
yang dapat masuk melalui saluran pernapasan dan peredaran darah sehingga mencapai ke ginjal. Gejala nefritis adalah hematuria, terdapatnya darah di dalam urin, proteinuria, adanya protein di dalam urin, edema, pengumpulan air terutama pada bagian kaki, jadi kakinya biasanya membengkak karena banyak air, dan terjadinya kerusakan fungsi hati. Itu gangguan pada sistem urinaria. Nah, gangguan pada fungsi hati diantaranya ada penyakit hati atau liver. Ini disebabkan oleh infeksi virus, amoeba, cacing, plasmodium, dan toksoplasma. Kemudian ada sirosis hati, berubahnya sel-sel hati menjadi jaringan ikat fibrosa sehingga kehilangan fungsinya. Sirosis hati dapat disebabkan oleh minuman keras atau minuman alkohol, kemudian penyakit hepatitis B dan hepatitis C. Berikutnya hemokromatosis, kelainan secara genetik yang menyebabkan tubuh terlalu banyak menyerap zat besi dari makanan sehingga banyak tersimpan di dalam organ-organ tertentu, misalnya di hati, di jantung, dan di pankreas ya. Nah, ini adalah kelainan genetik, berarti penyakit ini diturunkan. Berikutnya gangguan pada kulit. Yang pertama ada eksim atau dermatitis. Eksim ini adalah radang kulit yang hebat, terasa gatal, kulitnya dapat melepuh atau bergelembung kecil, membentuk vesikel yang akhirnya pecah mengeluarkan cairan. Eksim disebabkan oleh faktor keturunan, stres dan emosi, atau kontak dengan senyawa alergenik, misalnya logam, zat perwarna, kosmetik, parfum, debu, dan sabun. Kemudian kadas atau kurap adalah bercak-bercak merah pada kulit, terkadang berbentuk bunar dan jernih di bagian tengahnya, terjadi akibat infeksi jamur. Kemudian kudis itu gatal akibat infeksi tungau atau kutu air. Kemudian atletes foot, infeksi jamur yang terjadi di sela-sela jari kaki. Kemudian ada vitiligo. Vitiligo itu gangguan pigmentasi sehingga kulit kehilangan melanin. Biasanya tampak bercak-bercak putih yang bisa melebar pada bagian kulit. Jadi seperti kudis tapi dia tidak gatal, hanya ada bercak-bercak putih. Vitiligo namanya. Kemudian jerawat. Jerawat adalah kulit yang meradang, pori-porinya tersumbat akibat dari infeksi bakteri, perubahan hormonal, atau kotoran. Kemudian terkadang bisa menimbulkan kantung nanah ya. Kemudian prophytus cutanea, gatal yang dipicu oleh iritasi saraf sensoris perifer yang terjadi pada penderita kencing manis biasanya. Nah, ya. Kemudian ada kalfus, penyakit mata ikan atau mata iwak yang disebabkan oleh virus atau bakteri dan gesekan secara terus-menerus seperti pemakaian sepatu yang terlalu sempit. Nah, ini biasanya harus dioperasi kecil, kalfus. Kemudian teknologi sistem ekskresi diantaranya adalah hemodialisis atau cuci darah, yaitu proses pembersihan darah dari zat-zat sisa metabolisme melalui proses penyaringan di luar tubuh. Nah, ini silakan kalian cari literasi bagaimana hemodialisis itu berlangsung. Kemudian yang berikutnya transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal itu terapi penggantian ginjal pasien dengan ginjal dari orang yang hidup atau yang sudah meninggal. Ini menjadi terapi pilihan untuk sebagian pasien yang menderita gagal ginjal dan tentunya banyak uang, karena untuk transplantasi ginjal dibutuhkan biaya yang cukup banyak namanya. Berikutnya ada SLWL, extracorporeal shockwave lithotripsy, yaitu penghancuran batu saluran kemih menggunakan gelombang kejut yang ditransmisikan di luar tubuh. Biasanya terapi ini menggunakan gelombang ultrasonik yang akan memecah batu saluran kemih menjadi lebih kecil sehingga dapat keluar sendiri bersamaan dengan urin. Kemudian ada skin grafting atau cangkok kulit, memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke resipien yang membutuhkan. Biasanya kulit yang digunakan itu dapat berasal dari diri sendiri atau dari orang lain. Nah, biasanya kulit donor itu diambil dari paha, kemudian pantat,
punggung atau perut. Cangkok kulit itu bertujuan untuk penanganan luka bakar yang parah dengan area luka yang luas. Dulu pernah ada ya kasusnya yang disiram air keras, ibu lupa siapa namanya, itu sampai beberapa kali operasi untuk memperbaiki kulitnya. Nah, ini yang bisa ibu sampaikan untuk sistem ekskresi. Berarti kita selesai di sistem ekskresi di pertemuan hari ini. Minggu depan kita akan melaksanakan penilaian tengah semester. Silakan kalian pelajari kembali apa yang sudah ibu sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada yang masih kurang paham, silakan kalian ajukan pertanyaan ya, ataupun diskusi melalui forum diskusi yang ada di WA group ataupun di Google Classroom. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.